Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Mirza Putra, NIM 01, kelas pendidikan fisika 3A UIN Semarang. Dan saya membuat video pembelajaran kali ini guna untuk mengerjakan tugas, guna untuk memenuhi tugas materi metodologi pembelajaran fisika. Oke, langsung saja. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pelajaran yang sebelumnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran kita sebelumnya ya, atau kita akan mengingatkan kembali tentang pelajaran sebelumnya, yaitu gerak. Nah, adakah di sini yang masih ingat apa itu gerak? Oh, mungkin semua pada lupa ya. Yaudah, sini saya akan menjelaskan tentang gerak itu apa. Jadi gerak itu adalah perubahan dari suatu objek atau suatu benda dari titik satu pusat atau dari titik acuan tersebut. Nah, beda dengan halnya yaitu perubahan gerak. Kalau perubahan gerak yaitu perubahan suatu benda pada titik acuan ke posisi yang selanjutnya. Jadi semisal benda dari A pindah posisi ke yang X atau yang ke posisi B. Itu penjelasan tentang sebelumnya ya, sebelum kita membahas tentang materi kita hari ini atau materi kita sekarang. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kita sekarang, yaitu GLB. GLB yaitu gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan bisa dikatakan itu seperti gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap, karena tidak adanya perubahan dari suatu benda atau tidak ada perubahan daripada objek. Nah, itu tadi tentang GLB, gerak lurus beraturan. Nah, kalau untuk kita bahas tentang rumusnya yaitu V sama dengan S per T. V sama dengan S per T. Oke. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang GLB tadi ya. Jadi kan GLB yang kita jelaskan yaitu gerak lurus yang memiliki kecepatan yang tetap karena tidak adanya percepatan pada objek atau dari suatu benda. Di sini ya, pada objek atau dari suatu benda. Nah, dikarenakan itu, jadi nilai percepatannya adalah 0 atau nilai A sama dengan 0. Untuk mengetahui rumusnya, itu rumusnya ada di sini ya, sudah saya tuliskan. S per T. V sama dengan S per T, di mana V itu adalah kecepatan, satuannya adalah kilometer per jam atau meter per sekon. Untuk S yaitu jarak, satuannya adalah meter, dan untuk waktu T itu satuannya adalah sekon. Oke. Di sini mungkin ada yang sudah paham kira-kira? Oh, masih belum paham. Oke, sini saya akan menjelaskan lagi. Untuk rumus yang selanjutnya, di sini misalnya yang dicari yaitu jarak. Nah, di sini jarak itu sama dengan V kali T. Karena itu S itu jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Langsung aja ya, biar lebih paham lagi atau lebih detail lagi, saya ingin menjelaskan masuk ke contoh soal selanjutnya. Contoh soal selanjutnya, seorang Adi sedang mengendarai motor selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Jadi yang diketahui di sini, seorang Adi sedang mengendarai motor selama 2,5 jam. 2,5 jam itu apa? Atau 2,5 jam itu apa? 2,5 jam itu adalah T atau waktu. Berapa jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Berarti di sini jaraknya itu S. Berarti yang dicari atau ditanya itu berarti S adalah jarak. Jarak tadi satuannya apa? Jarak itu satuannya adalah terus kecepatan sebesar 18 km per jam. Kecepatan di sini adalah V. V di mana satuannya tadi apa? Kilometer per jam. Oke, masuk ke jawaban langsung.
Yang diketahui T sama dengan 2,5 jam, V sama dengan 18 km per jam. Terus yang ditanya adalah S. S itu sama dengan jarak. Jarak itu tadi satuannya apa? Kilometer. Masuk ke jawabannya. Jadi jawabannya itu karena ditanya adalah S atau jarak, berarti V dikali T, dimana S sama dengan V tadi itu ada 18 km per jam dikalikan dengan 2,5 jam. 2,5 jam itu dimana ini adalah waktu yang dilakukan oleh seorang adik tadi, dan mendapatkan hasil yaitu 45 km. Kenapa 45 km? Karena di sini satuan jam dengan yang di sini itu dihapuskan atau dicoret. Nah, ini tadi contoh soal ya. Kira-kira sudah paham semua kah? Baik, kalau memang sudah paham. Saya ingin menunjuk satu orang untuk membuat satu soal, untuk menjawab satu jawaban dari soal ini yang akan saya tuliskan nantinya, atau saya suruh untuk mencari satu soal dan menjawabnya sendiri. Oke. Baik, tadi kan saya bilang ya, saya ingin menunjuk salah seorang atau satu orang dari antara kalian untuk menjawab soal yang saya kasih. Jadi soalnya itu yang ditanya itu tentang apa tadi? Tentang jarak. Nah, yang tadi kan pertama tentang jarak. Terus yang saya kasih ini tentang kecepatan, V. Saya menunjuk yaitu Adi untuk bisa menjawab soal yang saya kasih. Akun bungkus ini gede. Siapa? Oke, baik ya. Ini tadi yang sudah dijawab oleh seorang Adi. Diketahui T sama dengan 5 jam, S sama dengan 25 km, dan ditanya yaitu V. V sama dengan titik. Jawab V sama dengan S per T. Karena kenapa yang di sini dijawab itu yang dicari adalah V? Karena kecepatan yang tadi belum ada ya di situ ya. Jadi kita masuk ke tanya tadi. S-nya apa? S itu adalah jarak. Jarak di sini kita tadi 25 km. T-nya ini apa? T-nya ini adalah waktu tadi ya, 5 jam yang diketahui barusan. Masuk ke sini terus dengan hasil 5 km per jam. Benar enggak ini ya? Oke, ini sudah benar. Baik, anak-anak. Jadi kita sudahi dulu sampai di sini tentang pelajaran kita hari ini tentang GLB, gerak lurus beraturan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Jika saya ada salah mohon dimaafkan, dan semoga kita semua sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.